Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Martin Paes yang sudah resmi bisa membela timnas Indonesia lewat keputusan sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau yang kita kenal dengan istilah kerennya KAS. Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir di akun sosial medianya. Bahkan Martin Paes sendiri sudah memberikan sambutan di akun media sosialnya. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu saja teman-teman, Martin Paes berseragam timnas Indonesia. Dan memang inilah kabar baik yang kita tunggu-tunggu. Walaupun tentu kita juga ragu apakah Martin Paes akan bisa membela timnas Indonesia. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan di konten sebelumnya tentang Martin Paes, bahwa kita sabar saja dan mengikuti proses yang sedang berjalan. Dan kita percaya hanya kepada satu sumber. Siapakah sumber tersebut? Yaitu tentu saja Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Karena di eranya Pak Erick Thohir ini kita tahu begitu banyak perubahan yang telah dia lakukan dan yang sedang coba dia lakukan. Jadi saya pikir pada saat memang Ketua Umum kita adalah sosok yang memang punya pengalaman di sepak bola, tentu dia paham lah bagaimana caranya untuk bisa memajukan liga dan tentunya timnas kita walaupun secara bertahap. Kan nggak ada yang instan ya di dunia ini ya teman-teman ya. Jadi memang harus secara perlahan-lahan. Karena tidak mudah juga untuk melakukan yang namanya perubahan. Tapi so far ya so good lah yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI ya. Saya membuat konten ini bukan untuk memuji setinggi langit Ketua Umum PSSI, tapi memang inilah faktanya. Jadi di channel YouTube Triple B ini saya memang bicara sesuai dengan fakta. Ya kan, siapa yang menyangka bahwa timnas kita akan bisa lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Saya sendiri tidak pernah menyangka. Tapi kita lihat dengan persiapan yang maksimal, dengan juga hadirnya pemain-pemain diaspora Indonesia, sekarang kan permainan dari timnas kita kan jauh lebih baik. Jarang sekali kita melihat para pemain kita itu mengandalkan yang namanya long ball passing. Kalau dulu kan lebih cepat ya bola diberikan ke ruang pertahanan tim lawan, tapi gak jelas juga. Nah seharusnya kan di era sepak bola modern ini memang permainan sudah berubah total ya, sehingga memang perlu juga diikuti oleh para pemain kita yang bermain bagi timnas Indonesia. Jadi sekarang kalau kita perhatikan para pemain kita itu diminta pertama-tama itu passing dulu bola secara akurat. Dan juga para pemain kita diminta agar bisa juga memberikan passing dengan sabar. Jadi jangan terburu-buru. Walaupun masih saja ada beberapa pemain kita yang melakukan passing secara terburu-buru, sehingga sering melakukan kesalahan dan juga dianggap tidak bisa melakukan passing secara benar. Padahal timing mereka itu dalam melakukan passing itu yang sejauh ini belum pas gitu. Dan juga kadang-kadang mereka ulangi di pertandingan dari timnas Indonesia. Tapi kan secara keseluruhan kalau kita melihat ya permainan sudah jauh lebih baik lah ya. Dan seperti yang pernah saya tegaskan juga sebelumnya bahwa tanpa pemain-pemain diaspora Indonesia gak mungkin timnas kita akan bisa lolos sejauh ini di babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Dan juga seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa gak ada salahnya juga kita bermimpi bahwa timnas kita akan bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi ya para pemain harus bermimpi dengan mata yang terbuka, karena mereka harus fokus di atas lapangan. Dan sebetulnya apa saja sih kelemahan dari timnas kita? Yang pertama tentu dalam hal melakukan finishing, yang kedua kadang-kadang salah passing, dan yang ketiga sebetulnya di posisi paling belakang, yaitu penjaga gawang. Nah memang pada saat pertahanan kita gak solid, banyak sekali peluang ke penjaga gawang kita kan teman-teman. Dan kadang-kadang penjaga gawang kita, siapapun itu yang bermain ya, apakah Hernando Ari, Nadio, atau juga Adi Satrio, sering sulit melakukan save. Mungkin kalau kita berpikir ya karena pertahanan kita diterobos terus, ya sulitlah kiper melakukan penyelamatan. Tapi jika kita perhatikan match-match lain di dunia, kadang-kadang kiper ini memang dibutuhkan pada saat pertahanan gak solid. Jadi maka itu saya pikir gak salah Martin Paes ini memang diincar untuk bisa menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia, karena kita membutuhkan sosok kiper yang tinggi besar. Selain itu juga yang punya pengalaman bermain di luar negeri. Nah itulah Martin Paes yang memang memenuhi syarat, walaupun sebelumnya sempat ditolak oleh FIFA juga ya perpindahan federasinya. Tapi kan sekarang bisa menang melalui banding ya di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Nah inilah kita lihat kehebatan dari PSSI era sekarang, mereka tidak give up, mereka tidak menyerah. Walaupun ya saya mengikutilah perkembangannya di sosial media, banyak yang mengatakan, udahlah gak mungkin nih Martin Paes bisa membela timnas Indonesia.
Banyak juga yang mengatakan, wah PSSI ini salah. Kenapa dinaturalisasi dulu, seharusnya dicek dulu. Kalau feeling saya, tentu PSSI juga sudah tahu ya apa yang sebetulnya rekam jejak dari Martin Paes. Tapi kan mereka juga tahu akan ada jalan keluarnya. Belum lagi banyak yang mengatakan harusnya begini, harusnya begitu. Dan saya kan pernah jelaskan kalau mereka tahu cara yang benar ya kasih tahu saja ke PSSI. Gak perlu juga ngomong di konten ya kan. Kalau saya memang nggak tahu caranya gitu, jadi saya nggak pernah memberikan saran seperti itu. Ya walaupun saya juga ragu jika Martin Paes akan bisa membela lawan Arab dan juga lawan Australia. Tapi saya tidak pernah ragu bahwa Martin Paes nanti akan bisa membela timnas Indonesia. Karena saya yakin bahwa memang Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ini punyalah pengaruh di FIFA ya. Maka itu kita lihat sekarang melalui proses yang cukup panjang ya kan, yang membuat kita juga deg-degan. Akhirnya Martin Paes sekarang bisa membela timnas Indonesia. Dan apa sih kehebatan dari Martin Paes? Nah teman-teman pernah nonton nggak pertandingan yang Martin Paes main tuh di Liga MLS? Nah saya sering nonton karena bisa juga kita nonton di YouTube melalui streaming. Ya live loh dan free. Ada beberapa pertandingan dari Liga MLS itu yang bisa kita nonton. Nah jika teman-teman pernah nonton, nah teman-teman bisa perhatikan bahwa Martin Paes ini yang pertama banyak sekali sering melakukan blocking ya. Blocking itu jadi memang dia bisa ngeblok bola yang syutingnya tuh keras ya atau kencang dari para pemain tim lawan. Dan yang kedua dia bisa build up, dia bisa memulai sebuah proses serangan. Nah di era sepak bola modern, tim-tim kuat punya kiper yang memang bisa build up serangan. Untuk apa sih build up serangan? Kan mereka kan nggak ikut main ya ke depannya. Mereka hanya berada di dalam kotak penalti. Nah sebetulnya dengan bisa build up serangan, mereka bisa memulai first point of attack. Jadi pada saat nanti ada situasi yang memungkinkan untuk membangun counter attack, Martin Paes bisa melakukan itu dengan cepat. Dengan delivery bola yang akurat. Beberapa kali itu di Liga MLS dia memberikan delivery bola yang akurat ke depan. Sehingga para pemainnya bisa menciptakan peluang. Bahwasannya itu gol atau enggak, ya kembali lagi tergantung kepada sang pemain yang bisa mendapatkan peluang tersebut. Jadi sekarang pada saat kita punya kiper yang punya pengalaman luar biasa dan juga punya kemampuan untuk delivery bola, ya gak ada salahnya juga kita merasa optimis dong. Bahwa timnas kita akan bisa berbuat sesuatu nanti di round 3 kan. Karena memang kita perlu pemain dengan mindset atau mental juara. Atau mental baja seperti Martin Paes ini. Kenapa saya katakan mental juara? Karena coba teman-teman nonton yang dia main. Kiper ini luar biasa permainannya. Nah dengan hadirnya para pemain diaspora Indonesia, tentu persaingan di timnas Indonesia semakin ketat. Dan itulah yang kita inginkan. Dan persaingan ini kan sebetulnya bukan cuma antara para pemain yang bermain di luar negeri dan juga para pemain yang bermain di liga domestik. Enggak. Di antara para pemain yang bermain di luar negeri pun sama. Persaingannya ketat banget. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan tempat sebagai pemain inti jika mereka tidak perform, jika mereka tidak bisa bermain secara konsisten. Dan memang Hernando Ari kan adalah pilihan utama ya di timnas Indonesia sebagai kiper. Tapi sekarang dengan hadirnya Martin Paes, nah ada persaingan juga nih. Artinya Hernando Ari nanti harus juga membuktikan bahwa dia bisa bermain secara konsisten. Hernando Ari is a very good goalkeeper, oke? Saya mengatakan ini secara jujur, dia kiper bagus banget. Tapi belum konsisten. Nah dia harus konsisten dan dia harus juga unggul dalam bola-bola atas. Jadi ketika ada umpan-umpan silang yang tinggi, ya dia harus unggul. Nah inilah keunggulan dari Martin Paes pada saat ada umpan-umpan silang tinggi. Belum lagi delivery bola. Nah Hernando Ari ini kan kalau yang saya perhatikan dalam build up ini belum bagus. Sampai dia melakukan kesalahan itu kan lawan Irak kan. Agak ragu-ragu atau mungkin juga panik ya, gak ngerti juga kita. Jadi ini bagus dengan hadirnya Martin Paes, ya Hernando Ari sekarang akan terpacu. Ayo bermain lebih baik lagi. Jadi ya yang kita harapkan setiap pemain ini nanti akan berpacu ya untuk bisa menjadi yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah tentu bagi timnas Indonesia kita. Sehingga nanti setiap pemain yang turun akan bisa memberikan performa terbaik mereka. Dan ada pemain yang masuk atau ada yang pemain yang keluar dari timnas Indonesia itu wajar saja teman-teman. Di luar negeri juga sama seperti itu. Jadi kita juga gak perlu heboh gitu di sosmed. Seperti sekarang dengan situasinya antara Elkan Bagot dan juga Maklok yang sebelumnya tidak dipanggil ya. Dan kita belum tahu akan dipanggil lagi atau enggak. Ya itu wajar saja karena itulah keputusan dari sang pelatih. Dan dalam hal ini Shin Tae-yong lebih paham daripada kita. Walaupun kita boleh memberikan analisa kita, tapi jangan dong kita menjudge ya. Karena kita juga tahu bahwa tidak mudah bagi Shin Tae-yong untuk membentuk timnas seperti yang sekarang kita lihat kekuatannya sudah beda jauh. Dan saya pikir tentu dengan hadirnya Martin Paes akan juga menjaga gawang kita lebih jauh, lebih aman lagi. Supaya nanti lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia mereka tidak akan mudah untuk bisa mencetak gol ke gawang kita. Dan saya harapkan nanti Shin Tae-yong juga akan memberikan masukan kepada Martin Paes
cara bermain dari timnas kita, karena dia juga kan nanti akan pertama kali bermain bagi timnas Indonesia. Tapi kan first match itu away ya, di kandang Arab Saudi. Jadi feeling saya kemungkinan Martin Paes akan langsung nanti menuju Arab Saudi dan bertemu dengan rekan-rekan yang lain di sana. Jadi teman-teman, sambil kita menunggu nanti penampilan dari Martin Paes, untuk saat ini kita terus support timnas Indonesia, dan kita harapkan nanti di round 3 para pemain kita bisa memberikan yang terbaik agar timnas kita bisa mendapatkan hasil akhir yang positif, yang minimal bisa lolos ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Here we go, Martin Paes sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.